Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan Zoom pada hari Rabu kemarin, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai contoh-contoh soal yang berhubungan dengan hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Untuk di video kali ini, kita akan membahas mengenai contoh untuk hukum 1 Newton dan sedikit contoh untuk hukum 2 Newton. Hukum 1 Newton seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, rumusnya itu adalah sigma F sama dengan 0, di mana benda akan tetap diam jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya dan bergerak dengan kecepatan yang konstan. Oke, nah setelah itu untuk contoh soalnya, misalkan ada sebuah benda yang digantungkan pada 2 buah tali. Bendanya itu memiliki massa misalkan 5 kg. Kemudian salah satu sisi membentuk 30 derajat dan 60 derajat. Misalkan tali yang di sebelah kanan kita simbolkan dengan tegangan tali 1, yang di sebelah kiri tegangan tali 2. Hitunglah yang ditanyanya di sini. Yang pertama adalah besar T1, kemudian yang B adalah besar T2. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah penjabaran dari tegangan tali tersebut. Karena talinya itu membentuk sudut sebesar 30 dan sebesar 60. Jadi kita jabarkan dulu di sumbu Y dan sumbu X. Kita bagi garisnya dulu. Oke, nah 30 di sini dia itu berseberangan dengan sudut yang di sini. Jadi sudutnya itu yang di sini adalah 30 derajat. 60 berseberangan dengan yang ini, 60 derajat. Kemudian kita jabarkan. Ini kan T1. Karena dekat dengan sudut, otomatis di sumbu X dia menjadi T1 cos 30 derajat. Untuk di sumbu Y, T1-nya karena di sini tidak ada sudut yang diketahui, maka T1 sin 30 derajat. Lanjut, untuk T2 yang di sumbu X dekat dengan sudut 60, berarti dia T2 cos 60 derajat. Untuk di sumbu Y, karena di sini tidak diketahui sudutnya, berarti T2 sin 60 derajat. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan kalau benda itu berada atau digantung atau ada permukaan, dia selalu ada yang namanya gaya berat atau W. Rumusnya M kali G. G nilainya selalu 10 meter per sekon kuadrat. Oke, nah dilihat ada panah-panah, ada yang ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Untuk panah yang ke atas nilainya adalah positif. Untuk panahnya yang ke bawah nilainya negatif. Kemudian yang ke kanan panahnya positif. Ke kiri panahnya berarti dia negatif. Oke, sudah dapat? Kita lanjut. Untuk penyelesaiannya. Karena di sini ada 2 gaya yang bekerja, ada di sumbu X, dan juga sumbu Y. Berarti dia terbagi menjadi 2 sigma F-nya. Sigma Fx sama dengan 0. Lihat di sumbu X ada 2 gaya yang bekerja, T1 cos 30 dan T2 cos 60. Yang ke kanan positif, berarti T1 cos 30. Yang ke kiri negatif, berarti dikurang T2 cos 60 sama dengan
0. T1 kali cos 30 setengah akar 3 dikurang T2 cos 60 adalah setengah sama dengan 0. Karena di sini negatif, kita pindah ruaskan. Tuh. Sehingga menjadi T1 kali setengah akar 3 sama dengan setengah kali T2. Setengahnya kita coret, tinggal T1 akar 3 sama dengan T2. Persamaan pertama. Lanjut, kita cari untuk yang kedua di sumbu Y. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Gaya yang bekerja di sumbu Y, yang bagian atas ada 2, yang di bagian bawah ada 1. Yang positif ada T1 sin 30 ditambah T2 sin 60. Yang bagian bawahnya ada panah yang ke bawah, berarti dia negatif, dikurang W sama dengan 0. Berarti T1 sin 30 kebalikan dari cos 30, berarti setengah tambah T2 kali setengah akar 3 dikurang W-nya M kali G. M-nya udah ada 5 kg dikali G 10. 5 kali 10 50 sama dengan 0. Min 50-nya kita pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan sehingga T1 kali setengah tambah T2 kali setengah akar 3 sama dengan 50. T2-nya sudah diketahui, di mana nilainya T1 akar 3 di persamaan pertama. T1 akar 3 sama dengan T2, berarti T2 yang di sini kita ganti dengan T1 akar 3. Sehingga T1 kali setengah tambah T1 kali akar 3 kali setengah akar 3 sama dengan 50. Berarti T1 kali setengah ditambah akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. 3 kali setengah 3/2 T1 sama dengan 50. Setengah tambah 3/2 karena penyebutnya udah sama, tinggal pembilangnya kita jumlahkan. Berarti T1 dikali 1 tambah 3 4. 4/2 sama dengan 50. 4 bagi 2 2. Berarti 2 T1 sama dengan 50. Berarti T1 sama dengan 50 dibagi 2. Nilainya adalah 25 Newton untuk T1. Untuk mencari T2 berarti T2 sama dengan T1 akar 3. T1-nya udah dapat 25. Berarti 25 akar 3 Newton. Oke, selesai untuk contoh soal yang pertama pada hukum 1 Newton. Yang ingin ditanyakan, boleh nanti bertanya di pertemuan Zoom kita selanjutnya. Silakan dicatat pertanyaannya apa saja, kemudian ditanyakan. Oke, untuk contoh soal yang mengenai hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton itu sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Rumusnya adalah sigma F sama dengan M dikali dengan A, di mana M di sini adalah massa, satuannya kilogram, dan A di sini adalah percepatan. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan sigma F ini merupakan resultan gaya. Gaya sesuai yang sudah dijelaskan itu merupakan besaran vektor, jadi ada yang ke kanan bernilai positif dan yang ke kiri itu bernilai negatif. Oke, nah kemarin pada saat Zoom kan kita hanya membayang-bayangkan bendanya itu diletakkan pada permukaan. Misalkan kalau misalkan digambarkan ada sebuah benda yang diletakkan pada permukaan. Nilainya adalah M kilogram.
Nah, pada saat benda itu diletakkan pada permukaan, kata ibu kemarin, yaitu memiliki gaya berat dan juga gaya normal. Gaya beratnya ke bawah sebesar W, dan gaya normalnya itu ke atas. Nah, gaya normal ini dia selalu membentuk sudut siku-siku terhadap permukaannya. Dia selalu membentuk sudut siku-siku pada permukaannya. Lihat, permukaannya kan yang ini, gaya normal yang ini. Jadi dia membentuk sudut siku-siku. Harus membentuk sudut siku-siku. Nah, kalau misalkan bendanya itu berada pada dinding, tuh, nempel di dinding. Nah, berarti dia ada gaya berat. Gaya beratnya tetap menuju ke pusat bumi, ke bawah. Gaya normalnya ke kanan. Tuh, dia membentuk sudut 90 terhadap permukaannya. Lanjut lagi, gimana kalau misalkan posisinya itu dalam keadaan yang permukaannya itu membentuk sudut atau miring? Tuh, seperti ini. Berarti dia itu tetap ada masanya misalkan M. Gaya beratnya selalu menuju ke pusat bumi, W. Dan gaya normalnya seperti ini. Tuh, membentuk sudut 90. Nah, W-nya ini karena dia tidak tegak lurus terhadap bidangnya, kita jabarkan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Kalau ke sumbu X berarti seperti ini, WX, dan sumbu Y seperti ini, WY. Misalkan sudutnya ada di sini, tetanya. Nah, kira-kira tetanya itu berseberangan dengan yang mana? Tetanya nilainya berseberangan dengan yang mana kira-kira? Dengan di sini ya. Ini tetanya. Berarti WX ini nilainya W sin theta, dan WY ini nilainya adalah W cos theta. Oke, sudah paham ya? Ada WX, W sin theta, dan WY, W cos theta. Oke, contoh soalnya. Contoh soal. Kalau dia itu ada beberapa gaya yang bekerja pada bendanya. Misalkan ada sebuah benda diletakkan pada sebuah permukaan. Pada sebuah permukaan dengan massa 10 kg, ada 3 buah gaya yang bekerja. F1-nya 10 kilo, kemudian F2-nya 5 kilo, kemudian ada bukan kilo ya, Newton. F1-nya 10 Newton, F2-nya misalkan 5 Newton, dan F3 itu 30 Newton. Yang ditanya, hitunglah percepatan benda. Oke. Nah, untuk menyelesaikannya, di sini diketahui ada yang sebelah kanan itu ada 2 dan sebelah kiri ada 1. Kita gunakan rumus sigma F sama dengan M kali A. Yang ke kanan kita jumlahkan, berarti F1 tambah F3 dikurang dengan F2 sama dengan M dikali dengan A. Berarti 30 tambah 10 kurang 5 sama dengan 10 dikali dengan A. Berarti jawabannya 35 sama dengan 10 A.
Berarti A sama dengan 3,5 meter per sekon kuadrat. Oke, itu untuk contoh soalnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan bertanya di Google Classroom boleh, atau pada saat kita melakukan Zoom juga boleh. Oke, contoh soal selanjutnya. Oke, lanjut untuk contoh yang kedua. Itu ada sebuah benda yang terletak pada bidang miring dengan sudut 37 derajat Celcius. Masa bendanya itu adalah 5 kg. Kemudian ditarik ke atas pada permukaan yang licin dengan gaya sebesar 50 Newton. Hitunglah percepatan benda. Nah, sesuai dengan yang gambar sebelumnya, dimana kalau misalkan dia di posisi miring, kita jabarkan dulu kesembuh X dan kesembuh Y. Kita jabarkan dulu gaya-gaya yang bekerja. Ada W, kemudian ada gaya normal. W-nya kita jabarkan ke sembuh X, jadi W sin 37. Di sembuh Y-nya menjadi W cos 37. Oke, kemudian langsung kita aplikasikan rumusnya. Sigma, bendanya bergerak di sembuh X atau di sembuh Y? Di sembuh X, berarti sigma Fx sama dengan M dikali dengan A. Gaya yang bekerja di sembuh X siapa aja? Yang searah dengan arah bendanya, berarti dia positif. Berarti F dikurang W sin 37 sama dengan M dikali A. Oke, nah berarti setelah itu F-nya kita masukkan nilainya 50 dikurang W-nya berarti 5 dikali 10. Sin 37 adalah 3/5 sama dengan 5 dikali dengan A. 50 dikurang 50 kali 3/5 sama dengan 5A. 50 bagi 5, 10. 10 kali 3, 30. Berarti 50 kurang 30 sama dengan 5A. Berarti 20 sama dengan 5A. A sama dengan 20 per 5. Didapatkan 4 meter per sekon kuadrat. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di Google Classroom atau di Zoom nanti ya. Oke, contoh selanjutnya. Oke, untuk contoh yang terakhir di video kali ini, itu ada dua buah benda adalah 2 kg dan massa yang kedua adalah 4 kg. Ini masih dalam permukaan yang licin. Nanti Ibu ajarkan untuk permukaan yang kasar. Hitunglah, yang pertama adalah percepatan benda, yang kedua adalah tegangan tali. Oke, kita selesaikan dulu. Kita gambarkan terlebih dahulu gaya yang bekerja. Ingat, jangan sombong ya. Harus digambarkan dulu gaya yang bekerja. Kalau misalnya kamu udah bisa membayang-bayangkan, udah pro, gak apa-apa kalau nggak dilukiskan gambarnya. Tapi kalau misalkan kamu belum bisa memahaminya dengan baik dan benar, lebih baik melukiskan gaya yang bekerja terlebih dahulu. Kita gambarkan. Ada W1, kemudian ada W2, ada gaya normal 1 dan gaya normal 2. Kemudian ada tegangan tali. Kita tambahlah gayanya satu lagi. Misalkan dua buah gayanya ditarik dengan F sama dengan 10 Newton misalkan. Oke, nah berarti gerak bendanya itu ke kanan. Yang searah dengan bendanya itu A-nya adalah positif. Kita gunakan rumus, karena bendanya itu bergerak di sembuh X, berarti kita gunakan sigma Fx sama dengan M dikali A. Karena bendanya ada 2, sebenarnya ini ada 2 buah cara. Untuk cara yang pertama, kita tinjau untuk M1. Tinjau M1 berarti sigma Fx1 sama dengan M1 dikali dengan A. Gaya yang bekerja di sembuh X yang pertama. Nih, yang pertama nih.
pada sumbu X. Gaya apa aja yang bekerja? Ada T, panahnya ke kanan. Berarti T sama dengan M1 dikali dengan A. Berarti T sama dengan 2 dikali dengan A. Persamaan pertama. Lanjut, tinjau M2. Berarti sigma Fx2 sama dengan M2 dikali dengan A. Berarti ranah untuk massa yang kedua, yang ini, sampai ini. Oke, pada sumbu X, gaya yang bekerja hanya ada 2. F ke kanan dan T ke kiri panahnya. Berarti F dikurang T sama dengan M2 dikali dengan A. Kita masukkan angkanya, berarti 10 kurang T sama dengan 4 dikali dengan A. Untuk persamaan pertama kita masukkan angkanya, berarti belum ada angkanya ya. Oke, kita ubah ke persamaannya, min T-nya pindah ruas, 4A-nya pindah ruas. Berarti 10 dikurang 4A sama dengan T, persamaan kedua. Karena di sini menggunakan tali yang sama, otomatis besar tegangan talinya atau besar gaya tegangan talinya adalah sama. Jadi persamaan 1 sama dengan persamaan kedua, nilai T-nya. Berarti 2A sama dengan 10 dikurang 4A. 4A-nya pindah ruas. Sehingga persamaan kita menjadi 2A ditambah 4A sama dengan 10. Berarti 6A sama dengan 10. A sama dengan 10 per 6 atau 5 per 3 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari yang B, tegangan talinya, boleh gunakan persamaan 1 atau persamaan 2, karena kan nilainya sama. Untuk yang B, berarti kita gunakan persamaan pertama, T sama dengan 2A. Berarti T sama dengan 2 dikali 5 per 3, didapatkan 10 per 3 Newton. Oke, untuk cara singkatnya, itu sangat-sangat mudah sekali. Kita lihat gaya yang bekerja, itu ada T, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kemudian ada F, dia arah F-nya itu ke kanan. Untuk menjawab pertanyaan yang A, cara singkat, padat, dan jelas. Kita gunakan rumus sigma Fx sama dengan jumlah dari massanya dikali dengan A. Oke, lihat sigma Fx. Fx ini adalah resultan gaya yang bekerja. Lihat gaya F-nya ke kanan berarti positif F. T-nya ada 2, ada satu panahnya ke kanan dan satu lagi panahnya ke kiri. Berarti ada yang positif T, ada yang negatif T. Nah, karena di sini jumlah massanya berarti M1 ditambah M2 dikali dengan A. F-nya nilainya 10, T kurang T0 habis sama dengan 4 tambah 2 dikali dengan A. Berarti 10 sama dengan 6A. Berarti A sama dengan 10 per 6 atau 5 per 3 meter. 5 per 3 meter per sekon kuadrat. Sama kan jawabannya? Yang satu caranya panjang banget, yang ini caranya lebih singkat, padat, dan jelas. Oke, terima kasih Ananda atas perhatiannya. Silakan catatannya ini semuanya disalin di buku catatannya, dan setiap minggu ketua kelas harus mengantarkan catatannya ke sekolah. Ingat, tulisannya harus rapi dan menggunakan pena. Oke, terima kasih.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.